وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أولي الميامين أما بعد. Al-Mukarramun, para habaib, para tuan guru, para tokoh masyarakat, para asatidzah dan para pencipta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wabil khusus akhina fillah Habib Muhammad Quraisy Zahir dan juga orang tua kita, guru kita bersama, Guru Muhammad Rafi'i, matta'anallah bituli umrihi wa hayatihi, amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan orang tua kita Haji Mahyudin, Haji Dahri, dan guru kita Guru Luqman, wabil khusus Ketua Masjid Al-Firdaus Haji Muhammad Yusuf Rusli beserta wakil Bapak Haji Sabri, dan kita khususkan malam ini yang telah menjadi sebab berkumpulnya kita di malam ini, yaitu Bapak Haji Sabraliansa, beliau juga wakil ketua masjid ini, dan juga Haji Ahmad Hussein dan Haji Ma'mun Andi Nuhum, yang insya Allah kita berharap kepada Allah kayungi mereka dengan syafaat Nabi Muhammad. Allah jauhkan dari segala bala, segala fitnah dunia ini, fitnah zaman dan akhir zaman. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan inayah pertolongan kepada mereka dan dikabulkan hajat mereka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berkata para ulama, adallu dalil ala adli rajul wahidin minkum sana'uhu ala adrani. Dalil yang terbesar, petunjuk Allah yang terbesar bahwa orang ini akalnya sempurna. Orang ini punya akal bagus, sempurna. Dengan apa? Dengan pujiannya kepada orang yang sezaman dengan dia. Dia bisa memuji temannya, dia bisa memuji sahabatnya, dia bisa memuji orang yang setara dan sezaman dan sehidup bersama dia. Kalau orang ini bisa memuji seseorang, bisa menghormati seseorang, tanda akal orang ini sempurna. Tapi kalau dia tidak bisa memuji orang, tanda orang ini tidak sempurna. Ada satu penyakit yang ada di akal manusia tersebut. Jikalau dengan sahabat atau orang yang hidup di zaman kita saja, kalau kita tidak bisa memuji mereka, menunjukkan akal orang ini tidak sempurna. Bagaimana orang itu tidak bisa memuji Nabi Muhammad? Hidupnya dia tidak bisa memuji Nabi Muhammad. Dia tidak kagum sama Nabi Muhammad. Dia bisa kagum sama ini, kagum sama si fulan, kagum sama si fulan, tapi di jiwanya belum kagum dengan Nabi Muhammad. Tidak hibum dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal orang yang memuliakan sesuatu itu mempunyai pahala yang besar. Kalah ibadah-ibadah yang banyak orang lihat sepertinya ibadah ini mengangkat derajat, tidak tahunya ibadah memuliakan hamba yang dimuliakan Allah ini sangat besar sekali pahalanya. Dan yang meninggalkannya akan mendapatkan kehinaan dari Allah. Syaitan tidak mau sujud di hadapan Adam, tidak mau memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang terjadi pada syaitan? Sampai detik ini syaitan dilaknat. Padahal syaitan ibadahnya banyak, sholatnya banyak, ilmunya banyak, semua banyak. Dia pimpinan malaikat, tapi tidak mau memuliakan hamba yang dimuliakan oleh Allah. Egonya, tanda orang ini sempurnaannya tidak ada, akalnya tidak sempurna.
Dia tidak mau memuji dan memuliakan hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah begitu seperti syaitan, ilmunya banyak, ibadahnya banyak, tapi tidak bisa memuliakan hamba yang dimuliakan Allah. Nabi Muhammad sudah mulia. Ketika Isra Mi'raj disuruh sholat 2 rakaat, ditanya tempat apa ini wahai Jibril? Ini tempat lahirnya Nabi Isa di Baitul Lahem. Sholat 2 rakaat engkau di tempat ini ya Muhammad. Sholat Nabi Muhammad memuliakan hamba yang dimuliakan Allah. Walaupun dia pimpinannya para nabi, walaupun dia pimpinan semua makhluk, tetap dia memuliakan. Ini tanda kesempurnaan seorang hamba, dan dia mendapatkan pahala yang besar dari kemuliaan tersebut. Malaikat sampai detik ini disucikan sama Allah, dibilang makhluk yang suci malaikat ini. Kenapa? Karena malaikat mau memuliakan Nabi Adam. Kalau tidak, terusir dari rahmat Allah. Mau memuliakan hamba yang dimuliakan oleh Allah. Fasajadu illa iblis aba wastakbar. Semua malaikat sujud kecuali iblis saja. Iblis cuma yang tidak sujud. Jadi orang yang tidak mau memuliakan dan tidak sanggup. Ada orang tidak sanggup memuliakan orang. Subhanallah. Tidak sanggup memuji orang. Tidak sanggup mengakui bahwa si fulan adalah orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah, yang dia bisa menghina, yang dia bisa melecehkan, yang dia bisa menjatuhkan orang. Tanda orang-orang ini adalah orang yang akalnya tidak sempurna dan berjalan di jalannya iblis. Jalannya Nabi Muhammad memuliakan Allah, memuliakan siapapun yang dimuliakan Allah. Kalau diletakkan amalan iblis yang sangat banyak itu, gara-gara satu amalan ini saja habislah semua amalan iblis. Hamba tidak bisa memuliakan hamba yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh, karena dia merasa dirinya lebih baik. Khalaqtahu min nar, khalaqtahu min tin, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan dia dari tanah dan aku dari api, ya Allah. Bagaimana aku mau sujud di hadapan Adam alaihissalam? Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nabi Musa dulu merasa ilmunya paling tinggi sudah, dan tidak ada lagi yang lebih dari Nabi Musa memang di zaman itu. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Musa, wahai Musa, ada orang yang lebih hebat, ada orang yang mempunyai ilmunya tinggi, ambil dari situ ilmu. Datang Nabi Musa mencari siapa dia? Dia adalah Khidir. Datangnya Khidir, temuilah Khidir, ambil ilmunya Khidir. Ada rahasia ilmu yang sudah kau banyak miliki, tapi ada banyak ilmu juga kau belum tahu. Ambil dari dia. Apa yang diajarkan oleh Khidir? Mereka berjalan, ketemu sama Khidir. Kata Khidir, wahai Musa, engkau akan tidak sabar bersama. Coba dulu Khidir, jangan kau tolak aku, mudah-mudahan aku menjadi orang yang sabirin, minas sabirin, dari golongan orang-orang sabar. Berjalanlah Musa datang ke satu tempat, meminta untuk mereka menjamunya. Fa'abau an yudayyifuhuma, fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqamah. Semua orang yang ada di negeri itu menolak, karena mereka minta makan. Ini Musa sama Khidir datang ke satu tempat minta makan. Ini cerita disebutkan di surat Al-Kahfi. Fa'abau an yudayyifuhuma, semuanya tidak mau. Kita cari makan susah, kau datang ke tempat kami ini merantau, mau meminta makanan, tidak ada yang memberikan makan mereka. Akhirnya Khidir dan Musa melihat ada satu rumah yang sudah mau jatuh, rumahnya mau hancur. Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqamah. Maka Khidir langsung melihat bangunan ini mau hancur, dibangun sama Khidir, dibenerin sama Khidir. Kata Musa bilang, ya Khidir, jikalau engkau membangun ini tanpa upah, kita tidak ada dapat makanan.
kita ini kelaparan. Cobalah kita minta upah. Kalau kita minta upah, kita dapat makan. Kita tunggu dulu siapa yang punya rumah ini. Kata Khidir, sudah ku bilang jangan bertanya dulu. Nanti ku jelaskan semuanya. Tapi karena kau bertanya terus, sudahlah. Maka aku akan sebutkan wa ammal jidar. Kalau bangunan ini kenapa aku luruskan? Fakana liulamaini yatimaini fil Madinah. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Wa kana abuhuma sholihan. Engkau tahu ini bangunan adalah dimiliki oleh dua orang anak yatim. Dan dua anak yatim ini belum besar, masih kecil. Maka di dalam rumah ini, di bawah rumahnya ada harta karun. Memperbaiki rumah ini tidak ada lain, menjaga keturunan orang yang soleh ini. Karena siapa dianya? Bukan aku memuliakan kainnya ini dulu orang soleh. Berkata para ulama, kainnya yang ketujuh lah yang orang soleh itu. Nabi Khidir mau ngasih tahu ilmu, ini ada ilmu besar, ada rahasia besar kalau kita amalkan apa? Dengan memuliakan orang yang memiliki memiliki kakek yang soleh. Dimana kalau orang ilmu ini dirahasiakan, namanya kedudukan ilmu ini tinggi. Musa aja tidak tahu ilmu ini. Musa aja tidak tahu amalan ini. Tapi Allah bilang kau temui Khidir, kau akan dapatkan ilmu. Ilmu apa? Memuliakan keturunan orang soleh. Padahal keturunan yang ketujuh di Al-Quranul Karim di surat Al-Kahfi disebutkan kayaknya bapaknya ini orang soleh. Kalau dengan memuliakan orang soleh, keturunan orang soleh ini saja menjadi satu ilmu pamungkasnya Nabi Khidir alaihissalam, sampai Nabi Musa meninggalkan keluarga, melarang buana mencari Khidir supaya dapat ilmu ini. Alangkah dahsyat ilmu ini namanya. Alangkah dahsyat keberkahan ilmu ini. Kalau dengan memuliakan anaknya orang soleh, bagaimana memuliakan Nabi Muhammad? Bagaimana dengan mengagungkan Nabi Muhammad? Habib Ali Habsyi bilang apa? Masyi kama majma'al maulid alladhi yujallil qulub. Aku tidak pernah melihat seperti dengan memuliakan kelahiran Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad untuk mengangkat kesialan bala kehidupan kita ini. Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi pernah didatangi oleh orang Afrika. Datang itulah sampai sekarang ini Maulid Habsyi dibaca di Afrika sana. Sampai detik ini kita lihat di Google, di mana-mana bisa muncul. Oh, kenapa? Karena ada cerita hubungan antara Sihun dan Afrika. Dulu orang sana datang ke tempat Habib Ali Habsyi gara-gara terus berperang manusia ini. Anak kecil lahir sudah melihat darah, budaya kehidupan hilang, manusia hidup seperti binatang karena setiap hari melihat darah. Datang orang-orang ini ke Habib Ali Habsyi bilang ada wali Allah. Tak ada jalan lagi kecuali kita dengan mengadu kepada orang-orang yang dekat sama Allah pencipta dunia ini. Dia bilang, ya Habib, bagaimana nasib negeri kami ini? Negeri kami ini berperang terus, negeri kami ini berbunuhan terus, bayi dan lain-lainnya menjadi korban. Bagaimana supaya selamat? Kata Habib Ali Habsyi, bukan dikasihnya pedang, bukan dikasihnya pasukan. Dia bilang, baca Maulid Habsyi, muliakan Nabi Muhammad. Di rumahmu muliakan Nabi Muhammad. Di pergaulanmu jangan cerita ini, cerita seputar, ceritakan Nabi Muhammad. Tidak ada fitnah kalau ceritanya Nabi Muhammad. Ceritakan dan cintai Nabi Muhammad. Subhanallah. Tidak sampai 1 tahun pulang semuanya orang-orang sebenarnya Habib, alhamdulillah negeri kami tidak ada perang lagi sudah. Kenapa? Sekarang budaya kehidupan muncul, adab muncul, sekolahan dibuka. Berkat kami sudah baca itu, tiba-tiba antara suku ini dan antara kabilah sudah tidak ada peperangan lagi, dan kami saling akur, saling sayang, saling cinta, saling nasihat menasihati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berkat apa?
berkat memuliakan Nabi Muhammad. Allahumma sholli. Kalau ada masalah apapun, baca cerita Nabi Muhammad. Ceritanya saja kita baca tanzilur rahmat, turun rahmat dari Allah. Kita baca cerita Nabi Muhammad di sini, langsung rahmat turun, inayah pertolongan Allah turun. Kita memuji Nabi Muhammad, rahmat turun. Tidak usah kan muji Nabi Muhammad. Ada orang saja datang, kita puji, kamu ini baik benar, senang orang itu langsung rahmat turun. Keadaan langsung dingin, saling senyum, saling sayang. Ini baru muji manusia biasa saja. Bagaimana memuji Nabi Muhammad? Kalau Allah bukakan, kita akan melihat rahmat yang besar. Itulah Habib Ali Habsyi bilang, karena itu aku ajarkan semua orang untuk baca maulid ini. Kenapa? Masyikama, tidak pernah aku melihat ada pertolongan Allah yang turun dengan dahsyatnya ketika seperti dibacakan maulidnya Nabi besar Muhammad. Mau lahirkan anak baca maulid, buka rumah baca maulid. Lihat tuan guru kita, para habaib semuanya, ada urusan apa? Mau nikah baca maulid, mau buka ini baca maulid. Memang ada sesuatu yang besar yang Allah turunkan ketika membaca maulid, memuji Nabi Muhammad. Orang yang tidak sempurna akalnya saja yang tidak mengerti dengan pujian kepada Nabi Muhammad. Yang sempurna akalnya tidak usah ke Nabi Muhammad, orang ahli maksiat dia puji. Karena dengan pujian itu bisa-bisa orang maksiat berubah menjadi taat. Tambah lagi memuji Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan pujian-pujian kita, dengan apa yang kita amalkan di tempat ini, Allah angkat segala kesialan hidup kita. Allah angkat segala bala diangkat oleh Allah. Allah angkat derajat kita. Allah jaga kehormatan kita. Ya Allah, jagalah kehormatan kami. Jangan permalukan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jauhkanlah kami dari fitnah dunia, fitnah zaman dan akhir zaman, dan berikanlah kami syafaat Nabi Muhammad dan keberkahan para awliya salihin. Jadikan perkumpulan kami ini perkumpulan yang membawa barakah, membawa rahmat dan inayah dan taufik dan hidayah. Ya Allah, Ya Karim, nyatakanlah segala keberkahan itu di dalam kehidupan kami. Nyatakanlah segala syafaat yang Kau turunkan dalam hidup kami, Ya Allah, sehingga kami merasa tambah dekat, tambah asyik, tambah merasakan ladzatnya berhubungan denganmu, Ya Allah. Allahumma hadina bihudak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa aswak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.